Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kali ini masih bersama saya Aldi The Journal. Tepatnya hari ini pada tanggal 30 September 2025, di mana saat ini saya ada di salah satu kampung, yaitu Kampung Cilamaya RT 27 RW 5 Desa Gunung Nut, Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Kalapanunggal. Di belakang saya ini nampak ada salah satu bangunan yang sedang dilakukan pembangunan, yaitu rumah yang dulunya rumah tersebut tidak layak untuk dihuni, atau lebih jelasnya dengan program RTLH. Dan kebetulan saya ditemani dengan pemilik rumah, berikut juga aparatur pemerintahan Desa Gunung Nut. Untuk itu saya akan wawancara beliau. Oke. Pak, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, ini program yang dilakukan ini dari desa memakai anggaran apa nih, Pak? Dari anggaran bonus produksi. Dari bonus produksi. Boleh cerita bagaimana cara masyarakat bisa untuk mendapatkan program ini, langkah atau metode yang harus dipersiapkan oleh masyarakat itu seperti apa? Awalnya melakukan pengajuan terlebih dahulu ke pihak pemerintah rukun tetangga atau RT di wilayahnya, mengikuti persyaratannya seperti mengumpulkan KK, KTP, lalu nanti dari Pak RT akan disalurkan ke pemerintahan desa. Di pemerintahan desa nanti akan diajukan ke pihak pemerintah dinas dan dapat dari BP atau bonus produksi ini. Jadi ketika ada pengajuan dari masyarakat ini ada berbagai pintu ya, pintu dari dinas sendiri ataupun dari pintu lain, yaitu kalau dengan saat ini yang dibangun dari anggaran bonus produksi Star Energi mungkin seperti itu. Oke, berapa lama ini untuk bisa mendapatkan hal ini? Kurang lebih anggaran itu kan harus per tahun ya Pak ya. Jadi biasanya nanti akhir tahun kita akan minta kepada pihak pemerintah RT untuk melihat warga masyarakatnya yang membutuhkan. Nanti di akhir tahun itu akan dianggarkan di penganggaran untuk tahun selanjutnya. Jadi di tahun selanjutnya baru akan dianggarkan seperti itu. Oke. Ini berapa nominal yang jumlah untuk satu rumah unit ini? 17.500.000. 17 juta berbentuk barang, 2.500.000 berbentuk uang. Oke, berarti totalnya 17.500.000 itu yang 15 jutanya plus untuk barang semua ya. Berarti 2,5 juta untuk upah pekerja. Betul. Oke. Kalau untuk Bapak sendiri selaku penerima manfaat, apa sih Pak yang dirasakan dengan hari ini, yang dulunya rumah tersebut sangat tidak layak, lalu sekarang dirubah, disulap ya, akan menjadi baik meskipun saat ini baru fondasi ya. Silakan, apa yang mau disampaikan? Ya, pertama-tama mungkin saya bahwasanya ya sampai saat ini ada kepedulian pemerintah kami gitu ya. Walaupun ya mungkin ya makanya pemerintah desa menyediakan sebelumnya ada barang untuk swadaya ya. Jadi bahan-bahan ketika yang mau membangun tersebut harus terlebih dahulu menyediakan bahan-bahan untuk dilakukan swadaya seperti itu, Pak ya. Oke, Pak Mandor sendiri ada kesulitan apa nih ketika mengajukan satu program ini? Kesulitannya dari sisi yang mana? Kalau untuk kesulitan mungkin tidak ada ya, tapi kalau untuk kadang dari kepemahaman dengan masyarakatnya, karena dasarnya masyarakat mengajukan RTLH berdasarkan harus ada siap swadayanya, karena anggaran dari desa bukan untuk satu unit aja, karena masih banyak yang harus dibangun di Desa Gunung Nut, makanya kita dibagi-bagi. Makanya kita harus salah satu persyaratan mengajukan RTLH khususnya Desa Gunung Nut, warga desa yang mengajukan, salah satunya persyaratannya harus siap swadaya. Minimal yang mengajukan itu rasa keinginan untuk membangun rumahnya sendiri harus siap. Minimal ada beberapa kayak contohnya kayak batu apa seberapa gitu ya. Neng, gimana? Apa yang mau ditambahkan?
Terkait masyarakat ya harapannya mungkin karena banyak masyarakat di pemerintah desa Gunung Ndut sendiri itu yang masih membutuhkan, jadi mungkin keikhlasannya dengan budget yang seadanya, tapi itu juga pihak pemerintah sudah melakukan semaksimal mungkin, jadi semoga keterima ke masyarakatnya bisa dengan lapang dada seperti itu. Jadi karena masih banyak masyarakat lain juga yang masih membutuhkan gitu. Oke, baik pemirsa, demikian wawancara eksklusif yang saya sajikan bersama si penerima manfaat berikut pemerintahan desa Gunung Ndut, Kecamatan Kalapanunggal, Kabupaten Sukabumi. Dan satu lagi perlu saya informasikan kepada halayak ramai, tentunya yang di luar lingkup desa Gunung Ndut, bahwa pemerintah desa Gunung Ndut atau dimanapun tentunya mereka mengalokasikan anggaran itu tidak serta-merta mereka harus melewati proses dari mulai musred, musdus, musrembang, musdes, dan muscam. Dari program tersebut tentu melalui verifikasi dan kajian-kajian secara ilmiah untuk layak atau tidaknya mereka mendapatkan bantuan tersebut. Akan tetapi perlu diperhatikan juga masyarakat umum ketika berbicara kurang pasti semuanya akan berbicara kurang, tapi pemerintah itu punya budgeting sendiri karena untuk memberikan bantuan banyak titik yang harus dibantu. Selain daripada rumah tidak layak huni, infrastruktur lainnya pun tentunya itu perlu menjadi perhatian pemerintah juga. Dan untuk itu kami menghimbau kepada warga masyarakat yang ada di desa Gunung Ndut untuk jauh lebih saling bahu-membahu, sinergitas, juga mencapai persatuan di dalam mewujudkan keharmonisan berikut kemajemukan yang ada di wilayah desa Gunung Ndut. Untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.